Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, ya nama saya Resa Sinta. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai ASI dan teknik menyusui. Apakah Ibu bersedia? Ya, Ya. Sebelumnya apakah Ibu tahu mengenai ASI itu sempurna apa sih itu? tidak tahu Bu. Nah, ya. Ibu tahu kandungan ASI itu ada apa aja? Nggak tahu. Ya. Itu di dalam ASI itu Bu ya, terdapat banyak nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, zat besi dan lain-lain ya. Itu bagus untuk antibodi yang takarannya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan si bayi. Nah, kalau kolostrum Ibu tahu nggak apa? Nggak tahu. Nah, kolostrum itu biasa air susu yang pertama keluar dari payudara ibu ya. Nah, antibodi dalam kolostrum ini sangat bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi ya. Terus bisa juga mencegah bayi kuning atau ikterus dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dari kolostrum Ibu ya. Setelah itu Ibu tahu Montgomery glands, Bu. Montgomery glands yaitu bundaran-bundaran kecil yang terdapat di areola atau yang berada di daerah kehitaman ini. Ini yang menonjol ini disebut Montgomery glands, ya Bu ya. Ya, ini berfungsi ketika ibu kan kalau habis melahirkan ngeluarin asinya tidak terlalu banyak. Tapi dengan Montgomery glands ini payudara ibu bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan si bayi. Kan lambung bayi masih sebesar biji cherry ya. Nah, dengan adanya si Montgomery glands ini dapat mengatur pengeluaran ASI segimana banyak yang dibutuhkan oleh si bayi, seperti itu ya Bu ya. Dulu waktu Ibu hamil, apakah Ibu mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan ketika sekarang Ibu sudah melahirkan? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Biasanya ibu itu harus mempersiapkan ketika nanti akan menyusui. Persiapannya ketika lagi hamil, yang pertama itu siapkan psikologis ibu. Tanamkan dalam hati ibu untuk siap menyusui bayi nantinya. Dan sekarang ibu sudah siap belum untuk menyusui? Siap. Siap ya Bu ya. Terus dulu pas ibu hamil suka baca buku artikel kan tentang ASI gitu Bu. Pernah sedikit Bu. Pernah sedikit itu bagus Bu ya, harus dibaca kalau lagi hamil itu untuk persiapan hamil ke depannya nanti juga ya, harus begitu. Terus Ibu harus menghubungi konselor tidak menyusui? Tidak. Nah, Ibu harusnya menghubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui itu ya. Terus Ibu harusnya mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga satu rumah nantinya, sehingga menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui ya. Gitu. Terus menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, catheter, termasuk juga alat pompa menyusui. Apakah sekarang Ibu sudah punya belum? Sebagian sudah punya ya. Bisa dilengkapi ya Bu ya. Terus Ibu sudah mempunyai baju menyusui belum? Sudah Bu. Iya, bagus ya. Sekarang jadi ketika Ibu menyusui sudah siap ya. Nah, itu Ibu harusnya belajar praktik ya, bisa diperoleh di kelas menyusui atau mendapat konseling menyusui seperti hypnobreastfeeding, inisiasi menyusui dini, posisi dan perlekatan, posisi menyusui, manajemen ASI, dan manajemen penyimpanan ASI ya Bu ya. Ibu tahu hypnobreastfeeding itu apa? Nggak tahu. Jadi hypnobreastfeeding itu yaitu upaya menanamkan niat ke dalam pikiran ibu, ke pikiran bawah sadar ibu untuk menghasilkan ASI yang cukup untuk kepentingan bayi. Jadi ibu itu harus menanamkan ke dalam pikiran ibu bahwa ibu mampu menyusui, saya mampu menyusui gitu ya Bu ya. Saya memiliki ASI yang banyak seperti itu ya Bu ya, itu bagus. Terus Ibu tahu gak IMD apa? Inisiasi menyusui. Ya, kemarin Ibu di IMD gak pas melahirkan di bidan? IMD. Di IMD. Ya. Jadi Ibu IMD itu ya menyusui segera setelah 1 jam bayi lahir gitu ya Bu ya. Disebut IMD. Ibu tahu manfaat IMD untuk ibu dan bayi sendiri apa? IMD bagi ibu yaitu sentuhan dan hisapan payudara dari si bayi ke ibu bisa mendorong keluarnya oksitosin kan Bu ya. Itu menyebabkan kontraksi uterus dan juga membantu keluarnya plasenta dan juga bisa mencegah perdarahan itu ya pas melahirkan itu. Terus menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dan lancar. Membuat ASI membuat ibu semakin percaya diri. Ibu kemarin percaya diri gak pas IMD? Sedikit tidak. Sedikit tidak. Kenapa? Takut gak keluar gitu ya Bu ya.
Soalnya sedikit sih. Ya, harusnya itu ibu itu percaya diri ya bu ya. Ibu terus nih ya, ada manfaat juga bagi si bayi IMD itu bu. Jadi manfaat bagi si bayi itu bersentuhan dengan ibu akan memberikan kehangatan, ketenangan, sehingga napas dan denyut jantung bayi akan teratur ya. Terus memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama sehingga dapat membuat daya tahan tubuh bayi menjadi baik. Ya tadi saya jelaskan ibu ya yang kolostrum itu ya. Terus memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Sentuhan dan rangsangan isapan bayi akan membantu merangsang hormon produksi ASI. Jadi ASI itu insya Allah akan banyak bila di-IMD-kan seperti itu. Nah bu, untuk teknik dan cara menyusui yang baik daripada ibu itu ibu sudah mengetahui belum? Belum. Sudah diajarkan belum sama bidan kemarin? Enggak. Nah sekarang saya ajarkan ya bu ya. Ini setidaknya bagusnya itu ibu ada perlekatan ya bu ya, ada posisi. Kalau posisi itu posisi ibu ketika menyusui ya bu ya. Nah posisi yang bagus itu ketika kepala bayi tidak menoleh atau badan menghadap tubuh ibu. Jadi badannya bayi dan badan ibu itu harus berhadapan. Nanti kepala bayi harus berada di situ ibu ya. Terus ini harusnya itu skin to skin lebih bagus ya. Jadi tidak terhalang oleh baju, langsung menghadap ke tubuh ibu ya, si perut bayinya itu, dan kepala bayi itu jangan menoleh kemana-mana, harus berhadapan ke payudara ibu ya. Terus badan bayi itu ditopang secara utuh oleh ibu dengan tangan. Ini siku ibu berada di kepala bayi seperti itu ya. Itu bagusnya bu. Terus perut ibu dan perut bayi itu saling menempel, skin to skin, jangan terhalang oleh baju, bagusnya ya bu ya. Terus ada juga kan perlekatan ya bu ya. Jadi perlekatan itu ketika mulut bayi terbuka lebar ya bu ya. Terus bayi hisap payudara, bukan putingnya saja. Jadi seluruh areola ini yang kehitaman ini semuanya masuk ke mulut bayi. Jangan hanya ini aja, nanti terdapat puting lecet kalau gitu ya bu ya. Terus dagu menyentuh payudara. Jadi dagu si bayi itu harus berada di payudara ibu gitu kan. Amin, perlekatannya itu bagus. Terus ibu tahu gak ciri bayi efektif menyusui? Nggak tahu. Nah yang pertama itu bayinya tampak tenang, gak rewel, itu bagus ya. Terus badan bayi menempel pada perut ibu, itu sangat efektif sekali. Terus telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus ya, kayak ini ya, terletak pada satu garis lurus. Mulut bayi terbuka lebar, jadi masuk ke areolanya semuanya ibu ya. Terus dagu bayi menempel pada payudara ya, menempel pada payudara dagunya. Terus sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi, dan areola bagian bawah lebih banyak yang masuk. Jadi yang banyak masuk ke mulut bayi itu areola yang bawah gitu ya bu ya. Terus kepalanya agak menengadah, jangan lurus, agak menengadah gitu. Nah gitu, seperti itu, bagusnya seperti itu bu. Terus bayi itu tampak kuat menghisapnya bu ya, dengan irama perlahan, ini gancang-gancang, jangan gancang-gancang ya. Terus pelan-pelan saja tapi pasti gitu bu ya. Terus puting susu tidak nyeri. Ibu kalau menyusui suka nyeri gak putingnya? Pertama nyari, sekarang Enggak, berarti sudah benar ibu ya. Sekarang saya jelaskan kembali lebih benar lagi ibu cara menyusuinya ya. Terus ibu kan posisi menyusui itu banyak ya bu ya, nggak sambil duduk aja, bisa sambil rebahan atau posisi menimang seperti itu kan, ditimang-timang bisa menyusui. Terus atau cross cradle hold atau disebut dengan posisi menyilang, tangannya disilangkan bu, jarinya, nah gitu, jarinya disilangkan. Terus posisi tidur menyamping, jadi ibu dan bayinya itu tidur dan menyamping, sesamping kiri di samping kanan seperti itu. Nah selanjutnya ada football atau clutch hold, yaitu posisi mengempit. Posisi mengempit itu ketika perlu bantalan di bawahnya ya. Terus si bayinya itu berada di pinggir gitu, berada di pinggir nanti. Nah seperti ini bu ya. Nah, seperti itu. Ya. Terus ada lagi posisi laid back position atau posisi semi duduk. Jadi ibu itu enggak duduk, enggak tidur, jadi semi duduk ya bu ya. Jadi bersandar ibu itu ya, gitu seperti itu. Ibu tahu gak AC eksklusif itu apa? nggak tahu. Jadi ibu, AC eksklusif itu ketika bayi hanya diberikan ASI saja, tidak ditambah dengan jeruk, tidak ditambah dengan madu, tidak ditambah dengan air putih dan lain-lain seperti makanan-makanan lainnya ya.
ASI eksklusif itu bagusnya itu selama 6 bulan pertama kehidupan ya. Menyusui harus dimulai segera dalam 1 jam pasca melahirkan. Menyusuinya harus on demand. Apa itu on demand? Yaitu ketika sesering yang diinginkan bayi siang maupun malam ya. Ibu tahu gak dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif? Lapar. Lapar. Itu mungkin dampak yang sebenarnya itu seperti bayi akan memiliki resiko kematian karena diare, yaitu sebanyak 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif. Terus yang kedua, bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare, Bu ya. Terus yang ketiga, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI saja. Terus yang keempat, bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menyebabkan bayi mudah mengalami dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasannya terhambat, Bu. Terus yang terakhir, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif berisiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun, Bu. Jadi bagus, tidak gendut, Bu ya. Bagus untuk postur tubuh ya. Ya. Nah, Ibu, untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana, Bu. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI ya, terus menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin timbul. Nah, untuk menjaga volume ASI tetap terjaga, yang pertama itu rutin mengosongkan payudara ibu 2-3 jam sekali, baik secara menyusui langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayi. Ibu bekerja di luar tidak? Tidak. Berarti bisa langsung ya. Yang kedua, menyusui payudara di satu payudara, Bu, hingga terasa kosong dan bayinya kenyang. Lanjutkan dengan perah payudara yang tidak disusukan, simpan ASI ke dalam kulkas. Jika ibu menyusui di sebelah kanan ya, terasa sampai kosong. Nanti yang sebelah kiri itu ibu perah payudara lalu disimpan di kulkas, Ibu ya. Terus yang selanjutnya, jika ibu berjauhan dengan bayi nih, baik bekerja atau berpergian, atur waktu untuk mengosongkan payudara ibu ya, sesuai seperti biasanya bayi menyusui. Biasa bayi menyusui 2 jam sekali ya 2 jam sekali, kalau 3 jam sekali ya 3 jam sekali, seperti itu. Nah, kebutuhan ASI bayi itu berbeda-beda, Bu. Biasanya umur bayi 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu berbeda-beda ya, Bu ya. Ketika 1 hari sebesar biji ceri lambungnya itu. Ketika 3 hari sudah sebesar biji kenari. Udah 1 minggu bayi udah sebesar aprikat, Ibu ya. Terus 1 bulan bayi sudah sebesar telur ayam lambungnya itu. Jadi setiap pertumbuhannya itu kebutuhan ASInya itu berbeda-beda ya, Bu ya. Terus bertambah gitu seiring berjalannya bertambahnya usia bayi. Gitu. Terus Ibu tahu ke tanda bayi cukup ASI nih? Tahu. Nih ya, Bu ya, ada ciri-cirinya ketika bayi cukup ASI ya, Bu ya. Yaitu kenaikan berat badan bayi per bulan cukup ya. Biasanya bayi 0 sampai 3 bulan pertambahan berat badannya itu 750 sampai 900 gram. Kalau bayi 3 sampai 6 bulan biasanya 500 sampai 600 gram. Kalau bayi 6 sampai 9 bulan kenaikannya normalnya 300 sampai 400 gram. Kalau bayi 9 sampai 12 bulan kenaikannya sekitar 200 sampai 300 gram gitu ya. Terus payudara terasa kosong setelah menyusui, biasanya ibu gitu gak? Sampai kosong gitu? Iya, sampai kosong. Ya. Terus BAK maupun BAB-nya itu 4 sampai 6 kali dalam sehari, Bu. Itu bagus. Terus bayi aktif dan tidak rewel ya. Ini aktif gak? Suka ngoceh-ngoceh gitu Iya, ya. Alhamdulillah ya. Nah, Bu ya, memerah ASI itu diperlukan oleh semua ibu menyusui, Bu ya. Jangan ditunggu penuh ya, Bu ya, harus diperah gitu. Kalau udah merasa penuh dan jauh dari bayi, diperah aja ya, Bu ya. Baik untuk meningkatkan ASI juga ataupun menjaga volume ASI. Baik ibu bekerja di luar maupun di rumah. Ya, memerah untuk menjaga asupan ASI cukup dengan melakukan peran pada sesi menyusui dengan melakukan perah pada payudara yang tidak disusukan kurang lebih 10 menit sama dengan durasi bayi ketika menyusui. Bila dede bayi ini menyusui sekitar 5 menit ya mungkin diperahnya juga selama 5 menit seperti itu. Ibu tahu gak kendala-kendala menyusui itu apa aja?
Nggak tahu Bu. Biasanya kalau salah posisi itu ada puting lecet ya. Terjadi ketika biasanya pada awal-awal ibu menyusui ya, karena posisi dan perlekatan yang keliru. Jadi yang tadi saya jelaskan itu yang bayinya itu tidak mencakup ke areola semuanya, menghisapnya hanya di putingnya saja, itu akan menyebabkan puting lecet Bu ya. Yang kedua, payudara bengkak. Akibat dari payudara bengkak itu atau penyebab dari payudara bengkak itu karena tidak diperah Bu asinya, dibiarkan Gitu saja. membendung gitu, banyak itu tidak dikosongkan. Terus ada juga ASI sedikit, tapi ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti Bu ya. Indikator yang dapat dilihat itu tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan berat badan bayi, frekuensi menyusui, dan BAK dan BAB-nya yang bagusnya itu berapa kali dalam sehari Bu? 4 ya Bu, benar, 4-6 seperti itu. Terus ada juga yang terakhir yaitu oversupply ASI atau aliran ASI deras ya. Ini dapat mengakibatkan bayi tersedak sehingga bayi dapat rewel ya Bu ya, seperti itu. Untuk mengatasinya hanya perlu posisikan bayi lebih tinggi daripada payudara sehingga ibu bisa lebih mengendalikan proses menyusui ya. Jadi ditopang saja gitu payudaranya Bu ya, kalau emang ASInya deras seperti itu. Terus ibu bisa berbaring dan posisikan bayi saat menyusu hampir di atas ibu setelah perlekatan. Pakai teknik menggunting, yaitu ketika jari telunjuk dan jari tengah ibu menjepit areola Bu. Jadi seperti ini ya, menjepit areola. Nah, jadi ditahan Bu ya, itu pengeluaran ASInya. Itu gunanya itu untuk membatasi aliran ASI yang keluar seperti itu. Apakah ibu sudah mengerti? Sudah. Ya, ada yang ditanyakan tidak Bu? Nggak ada. Tidak ada. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih atas perhatiannya Bu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.